muda, kembali lagi di TTS Think, Talk, and Share, di mana podcast ini akan membahas seputar dunia kehumasan. Bersama saya Aldi Leviana, dan tentunya di podcast kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh humas yang ada di pemerintahan. Ada Mas Ipung dan Mbak Amel. Halo Mas Ipung. Halo. Halo Mbak Amel. Gimana nih kabarnya? Baik. Nih kan biasanya identiknya humas di pemerintahan tuh kan yang ini ya, rapi, tapi spesial hari ini kita rapi. Rapi, tapi juga tetap santai. Udah paling rapi. Nah, Jumat gitu kan. iya Jumat kan biasanya santai-santai ya, kan olahraga. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ipung dan Mbak Amel, kalau di humas di Pemkot Semarang nih khususnya kegiatannya tuh seperti apa? Monggo. Yang mana dulu? Mas Ipung yang tua. Oh, yang tua. Tua. Oke, iya. Soal humas ya. Iya. Di pemerintah Kota Semarang itu dulu sebelum sekarang jadi humas. Waktu saya masuk di tahun 2006, itu namanya waktu itu masih Kantor Informasi dan Komunikasi atau kalau disingkat Kantor Infocom. Oh, kan. Kemudian ada yang namanya SOTK atau Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan ya. Iya. Nah, ada SOTK, namanya berubah menjadi bagian humas itu di tahun 2009. Nah, sampai dengan tahun 2017 namanya kembali berubah bergabung dengan protokol. Jadinya namanya bagian humas dan protokol sampai dengan sekarang. Nah, di humas dan protokol itu sendiri kita punya 3 kegiatan atau 3 subbagian itu. Subbagian protokol, kemudian peliputan, dan yang satu lagi di pemberitaan. Nah, kayak saya sama Mbak Amel kebetulan ada di subbagian pemberitaan. Begitu. Oh gitu ya, berarti kalau di Humas Pemkot Semarang nih khususnya berarti ada subbagian-bagian sendiri ya Pak ya? Iya. Kan beda nih, kalau di perusahaan kan jarang ada protokolnya. Kalau di pemerintahan kan ada protokolnya, ada peliputan dan ada pemberitaan. Nah, kan kalau saya udah tahu nih Mas Ipung ini udah berkecimpung di dunia humas itu udah sejak tahun 2006. Udah sekitar 14 tahun lah kalau sekarang ya Pak. Iya. Iya udah sekitar 30 tahun. 30 tahun. Dari kecil. Dari kecil. kecil. Kalau Mbak Amel sendiri nih udah berkecimpung di dunia humas pemerintahan udah sejak kapan Mbak? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, Oh, benar. masih senior dan masih newbie. Oh, saya lebih senior sebenarnya. Aku senior. Iya. Meskipun masuknya baru tapi kalah. Enggak. Aku baru setahun ini kan. Baru Kalau setahun. tadinya sih di Jakarta nggak megang humas, Hmm. walaupun sekolahnya humas. Oh. Nah, di sini baru dicemplungin ke humas. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Amel, kalau sebelumnya di Jakarta juga bukan bagian humas tapi Enggak. ke bagian Saya di peneliti. di peneliti. Wah, pasti kan beda banget ya Lain, dunianya. dan dulu di sosial, jadi ya Oh, lain. gitu. Kalau dulu agak ke yang bawah-bawah, sekarang kita ke yang pejabat-pejabat gitu kalau. Nah, perbedaannya kayak gimana nih Mbak? Beda jauh. Kalau dulu ke sekarang ya kita harus ngikutin jadwal bapak, ini yang ketat. Kalau dulu kan nggak, kita ke desa-desa, ke yang kurang mampu, ke yang tuna susila, pokoknya yang PMKS itulah yang nggak ini. Kalau sekarang, nah kita ngelihatnya kayak ke perusahaan, terus berhubungan sama swasta, sama yang high class gitu kan, jadinya ya beda banget. Kan kalau misalnya kita pindah ke daerah lain kan ada culture shock. Nah, kalau di pindah ke bagian kerjaan itu juga ada shock juga gitu. Buat aku, Iya. buat aku shock banget kalau dulu di Jakarta ya. Aku lebih banyak keliling ke Indonesia, terus ke desa-desa. Nah kalau sekarang bener-bener di kantor, berkutat sama nungguin jadwal bapak kan, bikin sambutan, bikin rilis, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya shock banget. Shock banget. Lagi masuk lihat saya. Makin shock. Siapa dia? Kok aduh banget kan wis kan ning ngarep. Jadi makin shock. Iya betul. Berarti sebelumnya udah kenal ya? Sebelum Mas. Yang nggak kenal. Kakak kelas jauh lah Oh, deh. kakak jauh. Iya. Nah. Saya 85, Kak Amel 80.
dikit lah. 89. 89. Nah, kalau dari Mas Ipung sendiri nih, Iya. arti humas menurut Mas Ipung itu seperti apa? Arti humas menurut saya ya. Oke, kalau kita secara apa namanya harfiahnya, wah istilahnya kalau bahasanya kan gitu kan. Sebetulnya basic saya itu kan nggak komunikasi nggak humas. Iya, karena basic saya kan lebih ke bahasa Inggris ya. Wah. Sastra gitu. Pintar jadi Mungkin bahasa bisa Inggris. jawabnya pakai bahasa Inggris. Iya. Okay, I cannot talk English anymore. Play no. Iya, basic saya sebetulnya nggak di nggak di sastra, nggak di humas, sorry. Kemudian awal masuk pun saya sebetulnya juga tidak banyak berkecimpung di bagian yang memang itu menjadi fungsi kehumasan, karena ketika saya pertama kali masuk itu saya ada di bagian keuangan. Keuangan atau mengurusi perencanaan, kemudian pembukuan seperti itu. Jadi waktu saya awal masuk sebetulnya saya blank sama sekali. Kok kehumasan? Ketika tahu secara aku melihat dari luar gitu, humas gini, tugasnya ini gitu. Jadi setelah berjalannya waktu saya jadi lebih tahu bahwa semakin kesini itu humas adalah bagian yang memang tidak bisa lepas dari sebuah instansi, atau kalau di kita pemerintahan kalau tidak ada humas, saya pikir gaungnya tidak akan sampai kemana-mana. Jadi menurut saya arti humas itu sendiri, kalau orang pernah bilang corong, ya saya pikir memang betul. Jadi humas itu kalau boleh dibilang adalah corong pemerintah, atau kalau sekarang lebih pada membentuk brand, image-nya, personal branding-nya seorang pimpinan pemerintahan, dalam hal ini wali kota, sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya pikir ya humas adalah bagian yang bagaimana dengan tugas dan fungsinya meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu hadir bersama masyarakat. Pemerintah dengan berbagai programnya selalu berupaya untuk mewujudkan program-program positif, program-program yang memang pemanfaatan atau tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dan itu masyarakat harus tahu, sehingga di situ harus ada humas, saya pikir gitu. Gitu. Yeah. Nah, itu teman-teman, humas menurut dari Mas Ipung tuh intinya adalah sebagai untuk ini ya, brand image juga. Yeah. Brand image untuk pimpinan, yaitu wali kota, dan juga sebagai penjembatan antara pemerintah dan juga masyarakat, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Amel, arti humas nih menurut Mbak Amel yang masih baru-baru ini kan baru merasakan. Baru. Iya, sekitar 1 tahun ya. Saya udah komunikasi ya. Oh iya, kan udah hatam sedikit lah, udah hatam banget lah malah ya. Tahun depan mungkin fungsi kita agak sedikit berbeda ya Mas ya. Karena tahun betul. depan humas kayaknya di seluruh pemerintah daerah mungkin ya akan hilang dan menjadi komunikasi pimpinan. Jadi kita sudah benar-benar pimpinan. Kalau humas kan banyak tuh ke masyarakat juga kan kita ingin. Nah kalau sekarang kita tahun depan lah sudah mulai ke pimpinan. Jadi mungkin lebih ke branding Bapak juga menjaga ini. Fungsi humasnya tapi tetap ada, hanya tidak seperti humas swasta. Jadi lebih udah terkerucut ya sekarang, lebih ke ini mungkin dari Kementerian Dalam Negerinya seperti itu. Ya, lebih fokusin ke image Bapak Wali Kota, lebih tepatnya seperti itu ya Bu ya. Nah, karena kan pasti di humas di Pemkot, khususnya di pemerintah Kota Semarang itu kan pasti memiliki rangkaian kegiatan, aktivitas-aktivitasnya. Nah, selama Mas Ipung dan Mbak Amel nih menjabat sebagai humas di pemerintah Kota Semarang, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini? Kegiatan lebih kayak mungkin campaign atau mungkin branding tentang Pak Wali dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dijawab siapa nih? Mungkin yang lebih lama ya karena Ayo, aku baru ada setahun, jadi ya kegiatannya ya baru sedikit yang aku ikutin. Mungkin Mas Ipung bisa profil yang gitu. low profile ya, merendah untuk broket. Iya, ntar ngeroketnya habis ini. Oke, kalau kita berbicara humas di tempat kami sesuai tupoksinya ya, bagaimana tadi disampaikan Mbak Amel, dan kita juga sudah menyampaikan
kita lebih pada personal branding Bapak Wali Kota. Jadi kegiatannya itu kita humas dan protokol itu kalau boleh dibilang itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Wow. Ibaratnya kalau pasangan ya kayak Iya, apa mereka namanya, adalah Romeo Mimi Juliet. lan Mintuno. Mimi lan Mintuno. Lebih ke arifan lokal. Iya. Mimi lan Mintuno. Saya belum tahu itu. Iya, biar adanya tahu. Mimi Aku itu sebenarnya minum. juga nggak tahu sebenarnya, cuma nyebut aja. Mimi itu minum. ya. Oh iya, Mimi itu minum. Mintuno itu apa? Ya? Susu, minum Susu. Minum susu. Enggak juga. Saya polos. Iya. Jadi kita kan humas protokol, kita ada 3 bagian. Yang pertama protokol itu kegiatannya lebih pada persiapan mengatur acara ketika pimpinan mau akan menghadiri sebuah agenda. Di situ harus menyiapkan keprotokolannya, ya kan, tempat pinaranya bapak di mana, undangannya siapa, kemudian susunan acaranya harus seperti apa, itu kan teman-teman protokol sudah harus punya aturan sendiri. Jadi kegiatannya ya satu protokol, menyiapkan agenda bapak. Lalu yang kedua peliputan. Peliputan di sini lebih ke pengambilan dokumentasi maupun video ketika di di satu hari Pak Wali ataupun Bu Wakil itu ada agenda, kita ambil take picture sama videonya. Nah, yang ketiga itu ada di pemberitaan. Kegiatannya apa? Kita pada lebih konseptualnya. Jadi konseptual di sini maksudnya sebelum Bapak hadir di acara, kita mempersiapkan pointer atau sambutan yang untuk nanti disampaikan oleh beliau. Lalu yang kedua, hasil akhir dari kegiatan, serangkaian kegiatan Pak Wali yang sebelumnya sudah disiapkan melalui protokolan sama peliputan, itu nanti kita kita tuangkan dalam bentuk rilis atau pemberitaan. Nah, di konseptualnya kita di kegiatan yang saya dan Mbak Amel ini lebih pada konseptual pointer atau sambutan dan rilis berita. Sementara untuk kegiatan-kegiatan campaign misalnya itu yang kalau boleh dibilang monumental lah. Nah, kalau saya bilang monumental itu yang kita tahun kemarin di tanggal 27 Desember 2019 kita campaign deklarasi Semarang Gak Nyampah ya. Mungkin bisa nambahin gitu. Apa itu Mbak Amel, Semarang Gak Nyampah? Semarang Gak Nyampah adalah Semarang yang nggak mau nyampah. Singkat pada jelas. Jadi intinya sebenarnya Semarang tuh udah punya perwal tentang plastik, tapi kok orang-orang nggak pada tahu gitu. Sebenarnya fungsi humas kan itu ya untuk menyebarluaskan, membumikan lah bahasanya biar nggak terlalu langit, jadi dibumikan biar orang-orang itu tahu bahwa Semarang tuh ada. Nah kita pakai kata-kata Semarang Megah Nyampah. Nah, alhamdulillah ya diterima, responnya baik. Jadi terus sekarang kayak di Superindo, di Alfamart, di ini udah nggak pakai plastik, itu kan udah lompatan yang sangat bagus lah. Padahal perwal itu sebelumnya sudah mungkin 4 bulanan lah berjalan, tapi setelah SWN ini baru kayak mulai diterapkan. Padahal juga sebenarnya saksinya nggak ini, cuman kok setelah SWN itu kayak gerakan masyarakat juga banyak yang tahu ini, jadi aware lah paling nggak sama pengendalian sampah plastik ya Mas. Ya, jadi semacam bentuk komunikasi. Jadi SWN itu semacam komunikasi sosial atau komunikasi yang kita sampaikan oleh pemerintah kota untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kemudian kita menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk mengendalikan sampah atau menolak pemakaian plastik sekali pakai. Nah, karena kita tahu bahwa mungkin dalam jangka pendek tidak ada efeknya yang cukup berarti, tapi ketika kita pikirkan efek jangka panjangnya secara kalau secara ilmiahnya kan sampah plastik itu terurainya juga butuh ratusan tahun iya, kan. Nah, kemudian kita melihat sendiri di IG ataupun di medsos, di YouTube atau dimanapun sudah banyak dampak akibat limbah sampah plastik kan, kayak di di pantai atau di sungai yang ada satu hewan yang kemudian ketika diudah ternyata di dalamnya ada plastik seperti itu. Nah, dari situlah waktu itu kita sama teman-teman yang lain, Pak Ulan dan teman-teman di Humas, coba yuk kita campaign apa nih, kayaknya ada yang perlu kita bangun supaya pemerintah itu memang benar-benar punya aware terhadap
hal yang harus dibangun oleh masyarakat. Oke, coba kita tentang sampah plastik atau plastik. Akhirnya muncul tadi sampaikan Mbak, idenya SWN Semarang bukan nyampah, karena kita orang Semarang kayaknya lebih bisa diterima ya, terima sama gitu telinga. rasanya bukan nyampah. Dan kebetulan sedikit apa ya kita nggak kebetulan lagi ya, atau mungkin semesta mendukung lah. Wah, semesta mendukung. Itu perwalnya kan nomor 27 Oh, iya? tahun 2019 ya. Oh, iya, iya. Kebetulan deklarasi SWN-nya juga di tanggal 27 Desember Oh, 2019. pas banget ya Pak ya. Pas banget. Ya. Oh, aku malah nggak ngerti mas. Nah, ya, coba, ya. Baru tahu. Iya. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi lewat itu kita kampanyenya pertama kita apa namanya deklarasi. Nah, ya, deklarasi dihadiri oleh stakeholder. Kebetulan juga yang waktu itu hadir dari industri-industri sama perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR. CSR waktu itu apa enggak? Tumbler ya. tote bag. Terus ya tote bag ya. Tote bag. Nah, tote bag tas kain tote bag. Iya, tasnya kok kain. Tote bag, tumbler. Nah, itu kita undang, kemudian pada saat deklarasi kita bagikan ke kurang lebih waktu itu 3.500 undangan. Nah, dan kemudian merambah ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah sudah kemudian mendeklarasikan sekolah apa namanya itu dukungan terhadap program Semarang Gak Nyampah. Kemudian merambah sekolah, lalu juga kelurahan, nah, dan retail seperti Indomaret, apa namanya tadi disampaikan Mbak Ani, Superindo, lalu retail yang lain itu sudah mulai apa namanya aware untuk kemudian tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai ketika ada yang membeli di situ. Nah, Mbak Dila pasti udah kan? Udah dong, selalu bawa tumbler nih kemana-mana. Cuman mungkin kadang ini ya, kalau masyarakat Semarang nih khususnya mungkin sebelum ada deklarasi ini atau setelah ada deklarasi ini kadang masih kaget kayak pas beli di swalayan nih, termasuk saya ya Mbak, sama Mas, iya lupa nggak bawa tas ya. Masukin baju. Iya, masukin baju. Masukin baju. Ini umpetin ya. Nyuri dong. Nah itu teman-teman, ternyata nih di Humas tidak hanya berkaitan juga sama peliputan pemberitaan, tapi juga untuk mendukung lebih apa ya, Semarang itu lebih bersih, lebih baik, lebih dipandang, citranya juga semakin bagus, karena mungkin sebelumnya Semarang tuh terkenalnya Semarang kalinya banjir, bener banget. Ada lagunya juga, sampai dilaguin juga kan. Nah mungkin setelah adanya deklarasi Semarang Gak Nyampah kan jadi berkurang banjirnya, jadi orang jadi udah Semarang Zero Waste. Semarang Zero Waste. Semarang nol sampah. Yes, that's true. That's true. Udah bahasa Inggris kan? Iya. Mungkin nanti Mas Ipung kalau saya tanya lagi bisa jawab bahasa Inggris. Syukur ya. ya. Insyaallah. Bisa. Berarti keluang sulingan. Iya. Oh iya, Semarang harus bahasa krama ya. Iya, Bahasa aku Jawa. ya itu. Nah, kan tadi kegiatannya kan pastinya nggak hanya deklarasi saja. Itu kan awal openingnya itu, dan didukung oleh berbagai macam stakeholder. Nah, setelah sudah ada deklarasi ini, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan Semarang Gak Nyampah setelah ada deklarasi ini? Apakah berkelanjutan atau hanya stuck di situ aja? Mbak Mel? Setelah It's your turn. thank you. Setelah ada deklarasi itu banyak dari berbagai daerah yang kayak mengapresiasi dan kayak belajar, padahal kita juga masih belajar kan, kayak Jakarta ya Mas, kalau nggak salah Jakarta, terus sempat dari Malaysia kan kesini datang mau ini Semarang Gak Nyampah. Sebenarnya masyarakat Semarang tuh cuma karena tidak terlihat ya, banyak yang peduli tentang lingkungan dan sampah, cuma karena tidak terkumpul atau tidak terekspos mungkin ya, jadi kan nggak inilah Semarang Gak Nyampah itu jadi kayak wadahnya buat pemerintah dan pemerhati sampah dan lingkungan itu untuk saling ini. Nah sebenarnya core-nya itu ada di Dinas Lingkungan Hidup. Nah
Nah, kalau kita sebenarnya hanya di kampanyenya. Jadi kalau untuk kayak kebijakan-kebijakan tentang sampah, tentang lingkungan itu sebenarnya di DLH-nya. Kalau kita sebenarnya di kampanye aja. Jadi kalau kegiatan ya mungkin kita kayak campaign di IG kayak gitu-gitu sih. Sesekali pernah kita datengin kayak dulu di Java kita kasih kayak stiker kan, mereka DLH mungkin karena terlalu banyak yang diurusin jadi nggak sempet atau gimana, jadi kita ke swalayan gitu kasih stiker, terus ke pasar kalau nggak salah kita bagiin tote bag ke yang jual-jual itu sih sampai di situ. Nah kemarin ada COVID ini agak melandai lah ya, Iya. karena ya mau ngomongin sampah orang kayak gini ngomongin plastik kan, jadi kita agak slow down tapi IG masih jalan terus. Lagi masih jalan. Sebagai bentuk campaign juga lewat sosial media juga cukup penting juga ya Bu ya. Nah kan ini kan campaign-nya itu tidak hanya secara langsung karena berkaitan dengan COVID-19 ini, berkaitan sama pandemi ini, pasti campaign-nya beralih ke media sosial seperti Instagram. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu bisa aja nanti main-main di Instagramnya Semarang Megah Nyampah. Please follow Semarang Megah Nyampah Iya, @Semarang Megah Semarang Nyampah. Megah. Semarang Megah Nyampah nih. Iya. Oke, nah ini kan kembali lagi kita ngebahas tentang humas. Nah kalau dari Mas Ipung sama Mbak Amel sendiri nih, ada nggak sih selama bekerja sebagai humas di pemerintah Kota Semarang itu hambatan-hambatan apa saja atau apa ya, kesusahan-kesusahan apa saja sih selama berkecimpung di dunia humas ini? Monggo. Monggo. Okay, let me answer this question. Oh yes. Please. Okay, thank you very much. Iya. Oke, jadi selama di humas ya, terutama ketika saya sudah mulai berkecimpung di kegiatan yang memang itu jadi core-nya humas. Sebelumnya kan saya tadi cerita di bendahara, pembuku itu kan sama sekali tidak banyak berbicara tentang tugas kehumasan di situ, lebih pada administratifnya. Nah, ketika sekarang sudah mulai masuk ke dalam ranahnya tugas fungsi humas, saya bisa katakan atau saya bisa ceritakan ya di sini, humas itu kan tidak hanya sekedar internal kita dengan pimpinan, tapi kita juga ada hubungan eksternal di mana yang namanya humas itu pasti identiknya dengan media, ya kan? Nah, disitulah yang kemudian saya merasa tidak sedikit kendala yang kita alami ketika pimpinan kita itu pasti kan inginnya program yang dikerjakan oleh pemerintah itu bisa sampai ke masyarakat. Bagaimana bisa sampai ke masyarakat? Salah satu jembatannya adalah media. Ketika kita tidak bisa menjalin kemitraan yang baik dengan media, tentu di situ akan menjadi satu kendala yang cukup besar buat kita untuk menyampaikan program-program pimpinan atau pemerintah kota yang direpresentasikan oleh pimpinan daerah. Sehingga suatu ketika kita akan ada kendala dengan media, ketika hubungan kita istilahnya kurang mesra ya. Kurang mesra itu ya nggak pernah dijak ngopi, ya nggak pernah dijak edit gitu ya. Nah, itu agak susah ketika kita mau masuk ke sana, kita nyoba mengangkat sebuah isu atau rilis tentang suatu programnya Pak Wali, tapi di situ dia mungkin dirasa menurut medianya, ini gopo tak toke kita orang gitu kan. Nah, akhirnya kita cari strategi, kita cari tips-tips atau ya kiat lah bagaimana kemudian kita menjalin kemitraan dengan media. Kita datangi ke sana, kemudian kita ngobrol bareng, kita komunikasi gitu kan. Jadi di kita itu sekarang di Semarang itu kan ada 3 media cetak besar. Nah, pimpinan kita Bapak Wali Kota itu ingin di 3 media ini setiap pemberitaan tentang pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota itu harus muncul di situ. Kenapa harus muncul? Karena meskipun sekarang kita tahu bahwa eranya era apa-apa
Mas dari HP, dari Oh, ngemis, iya. bisa ya. Tapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan media konvensional Media berupa cetak, media cetak ya, itu untuk media mencari informasi. Nah, disitulah kemudian kita masuk, kita berkomunikasi dengan 3 besar media cetak itu untuk bagaimana mereka mau bersinergi. Kalau Pak Wali bilang kita kan konsepnya bergerak bersama ya, Iya. bergerak bersama pemerintah, pengusaha, penduduk, dan satu lagi pewarta. Nah, pewarta ini kita dorong untuk memberitakan hal-hal apa, capaian-capaian positif apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah. Nah, makanya kendala yang kita alami waktu itu berangsur-angsur mulai bisa teratasi. Jadi kendalanya kalau boleh saya simpulkan itu lebih pada menjalin kemitraan dengan media untuk mau mensosialisasikan atau menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah kepada masyarakat melalui sebuah berita. Oh iya, berarti ini kayak perlu banget ya ada fungsi media relation. Betul. Iya kan biasa kalau media relation kan kayak nih ngajakin nongki-nongki bareng, lunch bareng. Tentang cerita. Jadi mungkin nonton bareng. Iya. Jadi biar lebih ada kedekatan chemistry, jadi untuk kerjasamanya lebih Yes. mudah Iya. seperti itu. Nah kalau ini kan dari sudut pandang Mas Ipung nih, coba Iya. kalau dari sudut pandang Mbak Amel sendiri. Nah, kalau Mas Ipung kan berbicaranya kayak ini ya, kayak lebih besar. Kalau kita kan di ininya di yang nulis rilis langsung ya. Oke. Kadang-kadang kita rilis jam 5 harus ini. Jam 4 baru dapat. Ya kita harus mikirnya harus tek udah kirim gitu. Jadi itu kadang susahnya, jadi nggak pasti kan. Dan kadang-kadang ini ya Mel, yang ini. Ntar sejam mau deadline berubah. Oh. Nah, itu sama aja lah kayak teman-teman di media kan, kalau Iya. kita medianya pemerintah ya. Iya. Nah, sama aja lah sebenarnya kayak teman-teman media lain. Oh, Kayak iya. Itu sih itunya paling. Kendalanya seperti Kendalanya karena deadline. gitu. Deadline, ya. Deadline media itu kan ada yang sore udah harus masuk, ketika pinginnya besok keluar ya jam sekian Jam 5 harus berita jadi. sudah harus masuk di redaksi. Sementara teman-teman itu kadang dapat materi baru jam 4. Nah itu kan kita harus kebut Iya. kayak SKS istilahnya. Dan jadwal Bapak kan kita kadang jadwal Bapak kan sore padahal jam 5 udah masuk. Nah, itu yang agak ini sih sebenarnya kalau yang lain sih Jadi fine aja. kita boleh dibilang kerjanya tuh justru di jam-jam mana ya? jam-jam sore. Jam-jam siang, yang lain jam-jam sudah sore. mau Nah, bobok sore kita. wah. Oh iya baru kerja gitu. Berarti mungkin kalau kendala dari Mbak Amel lebih kayak Teknisnya teknis, aja. ya teknisnya kayak tiba-tiba berubah terus harus Kita cuman dapat bikin sambutan, iya. jadi Bapak sudah di situ siapin sambutan lah, itu kan udah di depan gimana nanyanya gitu sih kadang-kadang. ya hambatan-hambatan kecil tapi bisa ditangani gitu. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang hambatan apa saja yang dialami selama berkecimpung di dunia kehumasan. Nah saya juga pengen tahu nih dari Mas Ipung dan Mbak Amel, pengalaman berkesan apa sih yang sudah didapat selama bekerja di Humas Pemkot Semarang ini? Mbak Amel dulu silakan Mbak. Pengalamannya ya sebenarnya banyak ya. Karena kan di Humas kita kan harus Sama tahu. berarti. Kalau banyak berarti harus setengah jam. Oh iya harus banyak ya, tuntut gitu. Baiklah. Banyak ya pokoknya. Yang jelas kita punya banyak informasi tentang berbagai program di Kota Semarang, dan kita kenal berbagai macam pimpinan, mungkin yang kayak Kapolres kan kita pernah tuh dapat CP Kapolres, kepala apa? Kepala-kepala Kuda semua. lutut kaki. Bos, manajer, kita jadi punya banyak lah kontaknya itu, dan banyak tahu tentang program-program di Kota Semarang itu sih. Kayak gitu. Coba mungkin bisa menambahkan Mas Mas Ipung. Ipung silakan Mas Ipung. Saya dikit aja. Oh dikit. Lalu Mbak Mel panjang. Saya sedikit jadi nggak ada 1 menit. Oh. Iya, hampir sama sih kalau boleh dibilang kesannya. Yang paling berkesan selama kita di Humas itu yang pasti dekat dengan pimpinan. Nah, orang yang dekat dengan pimpinan itu kan pastinya identiknya apa ya, akan segala sesuatunya ya. Kalau orang mungkin wah gampang nih, Iya, mudah kan, mudah. ya kan. Nah, pasti dia juga Iya. mikir gitu kan. Ya memang itu berapa kita rasakan.
Tapi bukan dalam hal yang ya, bukan dalam hal negatif ya. Dalam hal Maksud positif. saya dalam hal positif. Misal ketika kita akan secara teknis nih tugas saya dan teman-teman nih menyusun pointer wali kota, itu kita langsung kadang kontaknya tidak hanya dengan jauh staff, tapi bahkan juga langsung dengan kepala organisasi perangkat daerahnya, kepala PD-nya, sehingga dari situ kita jadi lebih dikenal, kita jadi lebih dekat gitu kan. Sementara kalau staff di bagian lain mungkin dengan kepala pimpinan kan nggak jarang mungkin dengan berkomunikasi, sementara kita itu jadi yang pasti itu dekat dengan pimpinan, kalau sesuatunya akan dimudahkan. Lalu yang kedua hampir sama lah dengan apa yang disampaikan Mbak Amel, wawasan kita jadi lebih luas, makin luas. Jadi tidak hanya berkutat pada satu bidang yang di situ aja. Misal kita contohkan ketika kita ada di boleh saya menyebutkan Boleh. boleh ya. Silakan. Nah, misal kita ada di PU. Oh ya. Nah, di situ kan kita hanya berkutatnya pada bidang pekerjaan umum, infrastruktur. Sementara kalau di humas tuh bisa macam-macam. Ya kan? Ya infrastruktur, ya sosial, ya ekonomi, pariwisata. Jadi sampah, lingkungan hidup. Semuanya. Jadi sininya tuh harus penuh gitu. tentang romantisme juga kadang ya. Romantisme cinta. Wah. Itu juga loh bener. Apa itu? Bener. Kalau romantisme Iya. cinta Yang tuh esek-esek tuh juga harus tahu. Beneran itu. Coba kayak kemarin penutupan Sunan Kuning kita bikin reelsnya. Kalau kita nggak tahu gimana? Oh mau? iya, bener iya. banget ya. Jadi Iya. dari Iya. semuanya, semua Iya. kalangan tuh tahu gitu. Akhirnya kan kita lebih tahu dulu ketimbang yang lain. Iya. Nah, akhirnya ya teman-teman jadi orang-orang cerdas saya pikir. Nggak Iya. tahu cerdas atau Pengalamannya Karena banyak banget saking ya. ininya, iya. Saking banyak pengalamannya, banyak. saking banyak wawasannya, saking Amin. banyak deket sama kepala-kepala, Iya. sama petinggi-petinggi. Jadi itu pengalaman yang berkesan menurut Mas Ipung dan Mbak Amel. Nah, tadi kan udah pengalaman yang berkesan. Saya pengen tanya nih ke Mas Ipung dan Mbak Amel, apa sih, ada nggak kegiatan yang unpredictable, yang nggak disangka-sangka tuh bakal ada kegiatan kayak gini, atau ada kita harus melakukan sesuatu yang kayak gitu yang nggak dikira-kira, ada nggak Mas Ipung sama Mbak Amel yang nggak diduga-duga gitu? Contohnya apa? Misalnya, Ya, contohnya misalnya kita mau melakukan ya kayak pemberitaan gitu ya. Terus tiba-tiba kok saya malah ngasih contoh. Saya yang ngarang ceritanya dong. kita kan bisa istilahnya TTS kan. TTS, oh ya, think, talk, and share. Share, ya. Oh ya, share. Ya mungkin contohnya yang nggak diduga, tiba-tiba saat kita membuat rilis atau mungkin agendanya Bapak Wali itu mungkin ada sesuatu yang ini tuh nggak diperkirakan di dalam skrip, atau udah nggak dipikirkan, tapi kok tiba-tiba ada di sini gitu. Ada Kalau nggak? saya unpredictable-nya ya, kalau dari contohkan Mbak Dia tadi, unpredictable-nya saya mungkin juga teman-teman ngalaminya. Kita kan ada dalam satu hari itu kita bukan maksimal, wajib satu rilis. Saat itu kita sudah memutuskan dalam satu hari agenda Bapak ada 4 misalnya. Ini kita unpredictable-nya lebih pada teknis ya. Oh, teknis. Sesuai Ya. tugas tupoksinya kita ya. Kita mengambil satu kegiatan Bapak untuk kita buat rilis. Oke, kita buat rilis. Oke, materi sudah kumpul. Kemudian mulai dibuat, kita sama teman-teman buat. Nah, ketika mendekati jam deadline, waktu itu kita sudah menjadi, kita sudah ready, sudah semangat lah. Jadi Udah jadi. menjelang deadline ada perintah dari beliau dari Wah. pimpinan melalui staf khususnya, Mas, Bapak ngerjain ini. Wah. Ya kan akhirnya ya satu sisi pikiran kita teman-teman sudah difokuskan atau sudah terkuras untuk membuat satu rilis itu kan. Iya. Nah, di sisi lain juga secara kita di tempat kita di pemberitaan itu kan teman-teman punya kewajiban juga di rumah ya, karena memang sebetulnya ini kalau dijadikan sebuah alasan juga mungkin bukan Konsekuensi sih Ya, konsekuensi Nah, bekerja jadi rumah konsekuensi kerja di rumah ya seperti ini. Iya.
tapi karena kita menyadari di rumah juga apa namanya ada yang dokternya masih kecil, nah itu kan mesti pikirannya sudah kacau gitu. Padahal hari itu juga jamnya mepet, deadline harus ganti, harus membuat materi yang ditetapkan di saat-saat mepet. Nah itulah hal yang Unpredictable-nya seperti itu. Mungkin gitu. Kalau dari Mbak Amel nih seperti Jadi apa? sebenarnya ya yang kerja di humas tuh harus tahan banting, Tahan banting, benar banget. berpikir Karena banting cepat. juga susah. Waduh. Ya hanya suami saya yang Iya. bisa banting saya. Saya nggak kuat. Gua. Dan ini kalau unpredictable banyak di protokol sebenarnya, Protokol. karena kan dia yang ikut bapak. Jadi kadang-kadang Oh, iya. kalau bapak pas ada apa, bapak tiba-tiba udah disiapin kursi tapi mau lesehan, nah itu Oh, kan iya. nah itu Iya, banyak iya, sebenarnya iya, kalau di iya. protokol banyak unpredictable. Kalau kayak di kita paling ya kayak gitu aja, terus ada tiba-tiba sambutan yang tadi nggak ada di jadwal, terus setengah jam sebelum mulai kita suruh bikin, nah itu kan yang kita hubungin CP-nya gimana, CP-nya udah di panggung gimana Oh. caranya, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau di pemberitaan. Iya, tapi kan pasti walaupun unpredictable tapi bisa lah ada solusinya. Ya, Iya. karena saya juga meyakini bahwa tim di kita itu Wah, keren banget ya. Iya, Luar biasa. ya, ada yang Biasa di luar. jago sastra. Wah, ada ya masih pun ya sastra Inggris. biasa. Sastra. Saya juga belajar dari teman saya. Oh. Sastra Inggris ada dua Oh. di tim kita. Ya. Oh, Namanya tulisan kita ya Mbak Ana, Oh, Mbak Ana. sama Mbak Santi. Oh, Ya, keren, kemudian keren. juga ada teman yang apa namanya ahli manajemen juga. Nah, ini belah saya ini Wah, ahli manajemen. pakar perencana. Jadi dia selain rilis berita juga ternyata buat perencanaan juga. Buat perencanaan, oh Itu ya. kan sudah. Kemudian ada juga satu teman yang apa namanya ahli fotografi juga, namanya Mbak Ulan. Mbak Ulan. Nah itu apa namanya saya meyakini bahwa meskipun bagaimanapun apa namanya ya tekanan, saya rasa dengan kekuatan sumber daya potensi yang dimiliki oleh teman-teman di tim pemberitaan khususnya itu saya rasa alhamdulillah sejauh ini tetap bisa kita atasi meskipun ya mepet-mepet gitu lah. Iya, intinya adalah komunikasi internalnya itu baik ya. Jadi sebelum mengarah ke eksternal kita harus bonding Betul. internalnya dulu dengan baik biar Iya, betul. ya mengenal satu sama lain. Jadi untuk pekerjaannya jadi lebih mudah gitu ya Mas Ibung Kita ya. itu kayak keluarga gitu. Iya, kayak keluarga Mas tuh harus. Tapi nggak sampai tukar anu loh ya. Enggak juga. Itu terlalu jauh ya. Dia aja. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyak seputar humas di pemerintahan dan ternyata humas di pemerintahan dan juga humas di corporate itu berbeda. Walaupun tujuannya sama untuk membentuk image perusahaan maupun instansi, tapi untuk prosesnya ada beberapa yang berbeda. Nah, untuk menutup podcast hari ini nih, Mas Ipung boleh nggak closing statement dulu? Saya dulu. Iya boleh untuk teman-teman perumas muda atau untuk masyarakat Jangan juga. dulu, saya tak mikir dulu. Oh iya kan kalau sebagai humas kan kita harus tiba-tiba ya tiba-tiba. berpikir cepat Oke, gitu oke. ya. Dilatih untuk berpikir cepat silakan Mbak. Aku ingat kata-kata ibu siapa sih? Pokoknya praktisi humas terkenal. Humas itu tell the truth, nothing but the truth. Wah, Nah, tahu nggak? Nothing but the truth. Coba mungkin bisa Jadi ya kita tuh tetap harus mengabarkan kejujuran, tetapi bagaimana kita cara mengkomunikasikannya. Jadi nggak so agak diperhalus bahasanya atau agak ini. Jadi tetap harus mengabarkan kejujuran, tetapi bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. tetap mengabarkan kejujuran tapi harus tahu cara mengkomunikasinya. Siapa audiensnya, siapa ininya. Iya gitu. benar. Itu dari Mbak Amel. Kalau dari Mas Ipung Ya. sudah ada ini? Belum ada. Belum ada juga. Semarang udah Kalau- nyapa. Oh, Semarang juga ya. Iya, kalau saya ya cukup simpel sih ya. Jadi teman-teman perhumas nih, ini yang ada di apa namanya khususnya yang join di perhumas, enjoy, nikmati dan apa namanya syukuri bahwa kalian, sorry nih, nyebutnya kalian, kita kan teman-teman ya. Teman-teman. Teman-teman perhumas ada saat ini di join di perhumas. Jadi apa namanya dimanapun humas pasti dibutuhkan, dimanapun humas pasti diperlukan dan apa tidak ada yang
tidak menggunakan humas. Wah. Jadi selama kawan-kawan ada di Perhumas, perbanyak relasi, perbanyak komunikasi, perbanyak pengetahuan, yang saya yakin bahwa apa yang nanti teman-teman Perhumas dapatkan di sini akan bermanfaat. Keren banget Begitu. ya, keren banget nih Mas Ipung. Intinya kalau kita ingin menjadi seorang humas, kita harus memperbanyak relasi, pengetahuan dan juga pengalaman seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Amel dan juga Mas Ipung Sama-sama. udah mau join di TTS Perhumas Muda Semarang ini. Hadiahnya apa ini? TTS? Hadiahnya- Kan TTS biasanya ngisi TTS. Nanti hadiahnya tote bag Semarang Megah Nyampah Alhamdulillah. ngambil di ruangan sendiri. Oke. Oke, kayak Oke. gitu. Nah, itu dia teman-teman Perhumas Muda, khususnya Perhumas Muda Semarang. Tadi adalah obrolan-obrolan santai sama teman-teman Humas Pemkot Semarang. Nah, jangan lupa untuk tonton video ini dan tonton video-video selanjutnya. See you. Yuk kita tagline dulu ya. Perhumas Muda Semarang, Semarang bicara baik. Bye. Bye.